Seorang penculik anak menjadi bulan-bulanan masa saat berusaha kabur dari penangkapan. Sebelum polisi datang, warga hakimi pelaku hingga babak belur. Warga emosi dan mengamuk bahkan memukul pelaku penculikan anak di Aceh Tengah. Pelaku menyekap korban di sebuah kebun di kawasan Burlintang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Pelaku yang diminta untuk menunjukkan tempat ia menyekap korban anak yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar mencoba melarikan diri. Namun warga dengan cepat menangkap kembali dan memukul pelaku hingga pelaku terjatuh. Polisi yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku penculikan dari amukan massa dan mengamankan pelaku ke kantor polisi. Sementara korban yang masih berusia 12 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru untuk memeriksa kesehatannya. Dalam kondisi selamat dan baik, saat ini sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Sedangkan untuk kita duga pelaku juga sudah kita amankan dan sudah kita amankan di Polres Aceh Tengah. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan motif pelaku melakukan penculikan anak di bawah umur. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Seorang pedagang sayur di Pasar Gambir Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara dianiaya sekelompok orang saat dimintai uang lapak. Hanya berselang sehari, petugas berhasil menangkap pelaku penyerangan. Video seorang wanita pedagang sayur di Pasar Gambir Tembung, Deli Serdang dianiaya sekelompok orang beredar viral. Alasannya, korban menolak memberi uang lapak berjualan di pasar sebesar Rp500.000. Korban pun mengadu ke Polsek Percut Setuan. Dengan pengadunya, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Pasar 12 Tembung Senin malam. Tanpa perlawanan, pelaku pun digelandang ke Mapolsek. Ini telah kita amankan yang viral di media sosial yang melakukan penghinaan terhadap pedagang kaki lima seorang ibu yang terjadi di Pajak Gambir, Pasar 8, Kecamatan Persetuan. Dari tempat dia mangkal tadi atau makan di Pasar 10, saat ini tersangka atas nama berinisial BS telah kita amankan di Polsek Persetuan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan mencari pelaku penyerangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi tarik-menarik motor ojek online oleh debt collector di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta viral di media sosial. Pelaku debt collector diamankan warga. Seperti inilah aksi perebutan motor ojek online yang dilakukan oleh debt collector di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban mempertahankan motornya dan berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar dan menangkap debt collector. Debt collector yang sempat menjadi bulan-bulanan warga bisa ditangkap dan diamankan di Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara polisi masih mendalami kasus ini. Kejadiannya gimana Pak? Yang Bapak lihat? Ya ribut gitu, ricu. Berantem. Cuman kejadian pas ngambilnya apa? Ya nggak tahu. Larinya sampai mana Pak? Sampai mana Pak? Sampai sini doang puas. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Katingan tewas setelah tersengat listrik di rumahnya yang masih terendam banjir. Setelah disolatkan, jasad korban dimakamkan di TPU desa setempat. Warga Desa Samba, Bakumpai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah geger dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga pada Selasa pagi. Diketahui Nina Yanti tewas akibat tersengat listrik di rumahnya yang masih kebanjiran. Kemudian yang bersangkutan berusaha mencabut stop kontak tersebut, namun tidak menyadari ternyata masih terhubung dengan PLN. Kemudian yang bersangkutan tersengat listrik, kemudian jatuh ke lantai rumah dan tidak sadarkan diri. Kemudian
untuk anak laki-lakinya yang saat itu berada di rumah dengan korban keluar rumah dan meminta tolong kepada warga yang lewat. Setelah disolatkan pada Selasa siang, jasad korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Atas permintaan pihak keluarga, kasus ini tidak dilanjutkan pihak polisi. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Korban banjir yang rumahnya rusak berat akibat banjir bandang di Bogor, Jawa Barat memilih mengontrak, sementara pemerintah daerah berusaha mengevakuasi warga yang tidak dapat diakses karena jembatan terputus. Pasca banjir bandang di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakibatkan ratusan kepala keluarga terisolir. 6 jembatan pun terputus, terdapat di Kecamatan Nanggung Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga. Di Kecamatan Jasinga ada 22 kepala keluarga yang terisolir. Namun warga enggan direlokasi karena khawatir dengan kebutuhan logistik yang tidak terpenuhi selama mengungsi. Warga memilih pindah ke kontrakan lainnya. Rencananya mau pindah ke kontrakan lagi. Ini kontrak lagi? Iya. Oh ini. Terus ini barang-barang Bapak juga dibawa semua? Iya, dibawa semua. Iya. Setengahnya tadi malam, waktu airnya penuh. Tas penuh? Iya. Banjir bandang terjadi sejak Senin petang. 6 jembatan, baik jembatan permanen maupun jembatan bambu, hanyut tergerus air banjir. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berhasil membongkar praktik ilegal logging di kawasan Suaka Marga Satwa Kerumutan Indragiri Hulu. Kasus pembalakan liar atau illegal logging terjadi di 2 lokasi, yakni Kerumutan Utara dan Kerumutan Selatan. Dalam operasi yang digelar selama 2 hari, ditemukan 3 unit sepeda motor yang dimodifikasi khusus sebagai alat angkut kayu dan langsung dimusnahkan. Tim BKSDA juga menyita barang bukti 4 meter kubik kayu jenis bintanggur dan meranti merah. Namun petugas gagal menangkap para pelaku perambah hutan yang kabur saat kedatangan petugas. Dalam aksinya, para pelaku illegal logging membendung kanal untuk memudahkan membawa kayu hasil pembalakan liar. Lihat modus operandinya, mereka membendung kanal-kanal, kemudian kanal ini berisi air, lalu dengan demikian bisa dipakai untuk menghanyutkan kayu-kayu pembalakan liar ini. Diduga ilegal aktivitas penambangan nikel yang berlangsung di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara diadukan ke Polda Sulawesi Utara. Lokasi penambangan berlangsung di lahan koridor yang merupakan kawasan hutan lindung. Aktivitas tambang nikel diduga kembali terjadi di lahan koridor yang merupakan kawasan hutan lindung di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, lahan koridor ini pernah bermasalah pada tahun 2020 dan telah diproses oleh Bareskrim Mabes Polri. Proses hukum dilakukan terhadap sejumlah oknum yang terlibat termasuk pemilik lahan, serta penyitaan alat-alat berat. Namun kini ditemukan aktivitas terbaru penambangan di lahan koridor yang diduga ilegal. Di sini kami indikasikan bahwa tidak ada efek jerah yang telah diberikan, yang telah ditindak oleh Mabes Polri kepada perusahaan tambang ilegal yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Salah satunya bisa dilihat bahwa area yang mereka tambang saat ini itu adalah lahan celah yang di antara IUP CV Gunaha Bakti dan PT Bososi. Ini adalah lahan koridor. Untuk diketahui juga bahwa lahan itu adalah kawasan hutan lindung. Namun pada saat kami turun lapangan, ternyata masih ada saja alat berat atau aktivitas atau perusahaan yang sedang melakukan aktivitas pertambangan di areal. Kabupaten Konawe merupakan wilayah yang memiliki izin usaha pertambangan yang paling banyak di Indonesia. Selain membawa keuntungan ekonomi, eksploitasi hutan besar-besaran berpotensi mengakibatkan bencana ekologi. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin iNews memberitakan. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin iNews melaporkan. Terdampak pandemi COVID-19, gelandangan pengemis bahkan badut dadakan bermunculan di ibu kota. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.